terakhir pas waktu musim penghujan ya, sekitar beberapa minggu yang lalu. Jadi ini calon produk ya, nggak tahu ini dijual atau tidak, nanti kita tanyakan. Yang jelas ini koleksi dari Dava Farm yang di usia siap produksi. Untuk betinanya, nah ini ada 4, jadi ini mungkin petarangannya yang terlalu luas sehingga satu petarangan ada 2 entok begitu ya. Teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas terkait penetasan secara manual atau alami begitu ya, tidak menggunakan mesin tetas. Jadi penetasan alami itu juga memiliki beberapa keuntungan, khususnya untuk peternak yang memang belum memiliki indukan banyak dan ingin memastikan proses alami bagi entok yang biasanya awal produksi agar bisa terus produksi secara optimal begitu. Jadi penetasan entok secara alami ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya satu, tingkat keberhasilannya lebih tinggi ya. Jadi induk entok ini memiliki insting mengerami dan merawat telur dengan baik, sehingga tingkat penetasan cenderung tinggi dibandingkan penetasan buatan atau di mesin penetas. Kemudian yang kedua tentu saja hemat biaya, tidak memerlukan mesin tetas atau peralatan tambahan seperti lampu pemanas, sehingga ini jauh lebih ekonomis. Kemudian sebagian mempercayai lebih kuat. Jadi anakan entok yang menetas secara alami cenderung lebih sehat dan kuat karena mendapat kehangatan serta perawatan langsung dari indukannya. Ini juga masih debatable ya untuk pendapat ini, tapi banyak yang meyakini bahwa penetasan alami ini menjamin anakan entok itu lebih kuat. Kemudian perawatan lebih mudah, ini pasti. Jadi indukan entok akan menjaga dan melindungi anak-anaknya dari bahaya, sehingga resiko kematian akibat suhu dingin atau predator itu lebih minim begitu dibandingkan penetasan buatan. Kemudian untuk efisiensi waktu dan tenaga, jadi teman-teman tidak perlu repot membalik telur atau mengontrol suhu dan kelembapan seperti dalam metode penetasan buatan ya. Terus kemudian perkembangan alami. Jadi anak entok yang tumbuh dengan induknya cenderung belajar lebih cepat dalam mencari makan dan bertahan hidup. Tapi sekali lagi metode ini juga memiliki kekurangan, seperti jumlah telur yang bisa diarami terbatas dan risiko gangguan dari lingkungan. Dan tentu saja yang paling banyak dikeluhkan adalah percepatannya yang tidak bisa secepat jika menggunakan mesin penetas, karena tentu saja entok akan berproses secara alami, mengeram selama lebih dari 30 hari. Itu tentu saja membutuhkan waktu ketika kemudian telur itu kemudian ditetaskan menggunakan mesin. Jadi prosesnya lebih cepat kalau menggunakan mesin penetas ya, karena ketika telur diambil, entok akan kembali reproduksi lagi, kemudian akan bertelur lagi, begitu demikian. Ada juga peternak yang kemudian mengkombinasikan kedua teknis ini, ada yang sebagian atau beberapa saat ditetaskan dengan manual, kemudian ada juga yang ditetaskan menggunakan mesin penetas begitu untuk menjaga psikologi entok. Jadi mungkin ini banyak dialami oleh teman-teman peternak, mau menggunakan penetasan manual atau dengan mesin. Banyak yang kemudian memilih dengan manual karena penetasan telur entok itu juga tidak segampang menetaskan telur ayam begitu ya. Pengakuan dari beberapa peternak begitu. Jika ada masukan atau pengalaman dari teman-teman, boleh kita sharing di konten kali ini. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, kita bahas bersama. Dan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah mendukung channel ini, dan yang belum silahkan subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur dan selawase, salim dari Tom Sui. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sui, dan kita sudah berada di Bilangan Brenggong lagi ya. Ini tempatnya Mas Hasan.
saya dapat informasi bahwa indukannya sudah mulai bertelur gitu ya. Jadi ini penampakan kandang-kandang yang sudah mulai produksi. Kita mau intip ya beberapa indukan yang sudah bertelur, dan rencananya memang mau di sell begitu nanti kalau sudah menetas. Jadi coba kita lihat kondisinya seperti apa sekarang. Oke. Ini sebagian masih makan ya, dan di sini tempat petarangannya. Ada berapakah? Oke, ini ada beberapa betina yang masih mengeram. Di sini kita lihat ini telur perdana, kalau saya lihat ukurannya ya standar ya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16. Ini produksinya cukup lumayan tinggi ya, banyak ya untuk betinanya. Coba lihat yang sebelah sini. Di sini masih kosong. Ini sudah dibikinkan petarangan dari herbal. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 petarangan ya yang disediakan. Coba kita intip yang paling barat. Yang paling barat ada indukan yang masih mengeram ini. Nah, ini ada 4. Jadi ini mungkin petarangannya yang terlalu luas, sehingga satu petarangan ada 2 entok begitu ya. Coba kita lihat produksinya. Oke, ini satu. Banyak banget ya. Coba ini kok ditetaskan dengan mesin. Coba lihat dulu. Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih dari 20. Karena 2 indukan ini ya. Jadi konsepnya begini ya, untuk petarangan di Dava Farm ini cukup simpel membuatnya, hanya ditata begitu sedemikian rupa, kemudian hanya ditutup begitu. Hanya saja ini yang agak lumayan derawasi adalah masih ada celah di sisi luar. Takutnya kalau ada hewan melata begitu ya, kayak ular begitu, masih bisa masuk ini kalau segini, karena sasarannya tetap saja mesti telur ya. Kalau ada ular ini cukup lumayan harus perlu diantisipasi oleh Mas Hasan. Nanti kita kasih advice-nya ya. Kasihan nanti kalau ada ular, tidak hanya makan telurnya tapi nanti indukannya bisa jadi korban. Tapi kayaknya aman. Sejauh ini belum ada informasi bahwa ada serangan predator dari luar, dalam hal ini ular begitu. Dan di sini indukannya cukup banyak, itu sampai timur sana ya. Ini masih berteduh atau ngantri mau bertelur, saya kurang paham. Tapi yang jelas ini yang isi di sisi pojok timur dan pojok barat. Di pojok barat ada 2 petarangan yang sudah terisi. Cuman hanya saja kalau kekurangannya atau maksudnya kelemahannya, kalau tidak ada atapnya, terus kemudian ininya terlalu lebar, ini kemungkinan bisa digunakan oleh 2 entok. Tapi kalau mungkin pertimbangannya untuk ditetaskan dengan mesin penetas, nggak masalah sih. Bercampur pun nggak apa-apa. Cuman kalau beda jenis mungkin ini akan jadi agak susah begitu ya untuk membedakan ini anakan yang mana. Tapi kalau ini kayaknya indukan sama, jantannya terus betinanya juga sama di varian jumbo, makanya dijadiin menjadi satu nggak masalah. Nanti setelah menetas juga sama hasilnya. Ini padahal telurnya yang itu, yang 3 di sebelah situ mau dirami semua. Oke, begitu ya untuk proses penetasan atau proses pembuatan petarangan. Ini tentu saja setiap
peternakan memiliki pakem atau cara sendiri-sendiri. Hanya saja mungkin kalau ini pas, nah ketika di entok ini mengerami itu tertutup semua. Kenapa itu kemudian dibuat pas ya? Kalau hemat saya atau pengalaman di peternakan lain, kenapa peternakan itu dibuat pas? Selain supaya tidak dirami dua indukan, tidak berebut indukannya, ya tidak katroh. Yang kedua itu bulunya bisa menutup sempurna semuanya. Kalau ini kan, kalau ini umpamanya ini telurnya, ini kan nggak kena, harus dibawa didekatkan sama indukannya. Tapi ini kayaknya telurnya bukan telurnya, jadi tadi sempat mau diambil, mau dirami sama dia. Jadi itulah mungkin kelemahannya ya, ketika petarangan dibuat terbuka, bisa dikatakan sistem terbuka seperti ini. Tapi nggak masalah, ini nanti tentu saja akan diprogres sama Mas Hasan. Cukup menarik. Yang menarik di sini simple, membuatnya tidak perlu harus repot-repot. Ini cukup simple, dan tentu saja untuk breeding dijual anakannya nanti bisa konfirmasi langsung sama Mas Hasan untuk harganya nanti ya, anakannya berapa, untuk standarnya di jumbo kelas apa ini, saya belum pernah mengukur juga apa panjang juga beratnya. Biasanya untuk jumbo untuk kelas-kelas tertentu biasanya tergantung dengan panjang dan berat, juga style begitu ya, untuk masuk kelas hobi maksudnya. Tapi kalau untuk materi kandang untuk pembesaran atau pedaging biasanya tidak perlu untuk mengukur panjangnya ya. Yang jelas ini posturnya untuk jumbo nih, maksudnya tetap jumbo, besar-besar begitu. Dan untuk bobot tentu saja di atas entok lokal dan entok Rambon. Untuk entoknya sehat-sehat sekali, bulunya juga mulus-mulus begitu ya. Terus ini di suasana yang tidak hujan, cukup apa namanya, cukup nyaman ya bagi entok-entok ini, tidak becek. Terus peternaknya juga tentunya lebih nyaman dengan kondisi seperti ini. Itu bahasan untuk peternakan apa jenenge. Jadi itu ya untuk sistem penetasannya atau sistem breeding di sini. Walaupun Mas Hasan juga punya mesin penetas, tentu saja nanti kita lihat progresnya seperti apa. Sementara ini memang masih ditetaskan secara manual. Kalau saya lihat ada beberapa petarangan yang disiapkan untuk proses penetasan manual. Ini untuk populasi di kandang ini, tadi saya sempat tanya sama Mas Hasan, sekitar 80, masih 80 ekor, baik jantan dan betina, dengan perbandingan 1:7 kalau nggak salah dulu ya. Jantan 1, betina 7 pasangannya, cukup ideal. Dan ini untuk yang apa, indukan ya, kita mau intip yang beberapa entok yang di usia masih siapan ya, yang di sebelah sana. Kemarin saya datang ke sini masih usia berapa ya. Oke, kita sidak langsung saja karena Mas Hasan masih sibuk bergawean. Nah, jadi ini di kandang pembesaran bisa dikatakan begitu, dan di sini entoknya juga sudah bisa dilihat begitu ya untuk postur-posturnya ya. Nah, mungkin ke depan kita mau coba apa, tanyakan panjangnya. Tapi ada beberapa yang cukup bagus itu di sana, dan di sini memang ada 3 bower yang dikembangkan di sini. Saya tidak tahu yang mana, tapi untuk terah bower ada yang di sini. Tepatnya ada 3 ekor, dan itu jantan-jantan ya. Nanti bisa jadi pacak begitu. Tentu saja saya tidak bisa berkomentar banyak untuk yang populasi sebanyak ini. Kemudian untuk pacak utama yang mana saya nggak tahu, nanti lebih jelasnya besok mungkin kalau Mas Hasan sudah slow begitu kita tanyakan untuk pacak utamanya apakah
memang dicampur menjadi satu begitu dengan sistem pemeliharaan yang seperti apa, nanti kita coba tanyakan ya. Kalau seumpamanya dijadikan satu begini, memang tentu saja ini hanya difokuskan untuk produksi anakan. Ini bahkan jantan semua kayaknya kalau yang di sini tuh, yang di dalam apakah itu bawor saya nggak tahu. Saya sudah pangling tentu saja karena sudah cukup lama saya di sini, terakhir pas waktu musim penghujan ya, sekitar beberapa minggu yang lalu. Jadi ini calon produk ya, nggak tahu ini dijual atau tidak, nanti kita tanyakan. Yang jelas ini koleksi dari Dava Farm yang di usia siap produksi, dan kalau dilihat wajahnya atau topengnya ini sudah di usia produksi ya, di atas 3 bulan, kalau ini sudah 4 bulanan mungkin, bahkan bisa sudah 6 bulan. Dan ini tentu saja sudah memiliki naluri untuk produksi atau ngawin begitu ya. Sudah ajaran ini kalau ada pejantannya, ada betinanya. Oke, ini koleksi endok-endok di Dava Farm yang di dalam kandang tertutup, dan nggak tahu ini alasannya kenapa kok dikurung di sini. Nah, jadi dulu Dava Farm ini memang memfokuskan untuk pembesaran, hingga akhirnya memutuskan untuk breeding begitu ya. Oke, dulu pertemuan kita hari ini. Cuacanya cukup panas ya hari ini. Semoga ini menjadi semacam inspirasi atau mengingatkan kembali bahwa peternakan entok masih cukup diminati oleh para warga, termasuk peternak muda seperti Mas Hasan. Terima kasih sekali untuk dukungannya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur Selawase, salim dari Tom's Way. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut dulu, bos.